Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope all of you are in great condition to join me this video from the beginning until the end. Yeah, my name is Muhammad Fahmi Imanuddin, and today we are going to learn about asking for and offering help. This material is on A New Start at Belmont Academy chapter, page 16, unit 1. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang asking for and offering help. Materi ini ada pada chapter 1 A New Start at Belmont Academy halaman 16 unit 1. Ya, before we begin, let's pray together. Start. Okay, finish. Thank you. Now, I'll explain to you about the lesson learning objectives. Yeah. The lesson learning objectives are, the first is students can ask for and offer help, and second is to respond to offers of help. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, diharapkan siswa dapat meminta juga menawarkan bantuan kepada orang lain, dan yang kedua adalah juga mengetahui cara untuk meresponnya. Ya, seperti itu. Now, let's move to the material. Does anyone know what is asking for and offering help? Asking and offering for help is one of the expression in English which states what we ask and provide assistance to someone. Usually, the asking or offering for help sentence start with the capital auxiliaries in the form of can, could, shall, should, and etc. Ya, jadi asking and offering for help adalah salah satu ekspresi dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa kita meminta dan memberikan bantuan kepada seseorang atau orang lain. Biasanya, kalimat asking atau offering for help dimulai dengan kata modal auxiliaries yang berupa can, could, shall, should, will, would, and etc. Yeah, now let's move to the examples of asking for and offering help. Yeah, let's watch the video. Okay, here we are. Do you need anything else? No, I'm fine. Thanks for your help. Good luck with the heads. I hope you're in our class. Catch you later. Do you need any help? Oh, hi. You made me jump. I'm meeting the head at 8:30, but she isn't here. Oh, no surprise there. Just take a seat. She won't be long. Excuse me, can you help me? Of course. I'll be with you in a minute.
Now, what can I do for you? I'm looking for the head. Oh, Nina. I'm so sorry. I'm Ms. Holiday, the head. Welcome to Belmont Academy. It's always crazy on the first day. Let's find your class. Can I give you a hand with that? No, I'm fine. But thanks anyway. Don't worry, I've asked Dan to look after you. Dan! I've just met him by the bus. Ya, we already watch the video. Ya, gimana videonya? Nah, itu adalah salah satu contoh atau beberapa contoh atau bagaimana caranya menggunakan asking for and offering help pada praktik yang sesungguhnya. Kalian sudah menonton videonya dan di sana ada beberapa kalimat yang digunakan. Nah, biasanya ada beberapa kalimat yang pada umumnya sering digunakan pada saat kita akan asking for help atau offering for help. Nah, untuk asking for help di sini biasanya ada 3. Yang pertama ada can you help me atau could you help me, yang berarti bisakah kamu membantuku? Ya, yang kedua ada excuse me, would you mind helping me? Ya, permisi, bisakah kamu membantuku? Yang ketiga juga ada can you give me a hand or could you give me a hand? Ini juga sama, yang berarti bisakah kamu membantuku? Ya, jadi pada umumnya ketiga kalimat ini artinya sama kok, cuman caranya saja yang berbeda. Oke, ada juga di bawahnya cara replying atau merespons dari asking for help di sini. Nah, biasanya yang pada umumnya ada 2. Ini ada of course atau I'll be with you a minute. Nah, untuk of course ini sendiri yaitu mengkonfirmasi bahwa misal kita akan membantu orang lain yang menanyakan bantuan atau meminta bantuan kepada kita. Nah, untuk yang ini I'll be with you in a minute yang bisa diartikan menjadi tolong tunggu sebentar ya. Untuk contoh penggunaannya kalian sudah menyaksikan dalam video tadi. Ya, sekarang ada lagi offering for help. Offering for help ini adalah kita menawarkan bantuan kepada orang lain. Berbeda dengan asking for help. Kalau asking for help itu kita meminta bantuan kepada orang lain. Sedangkan offering for help ini adalah kita menawarkan bantuan kepada orang lain. Nah, pada umumnya ini ada 6 kalimat yang biasanya digunakan saat kita menawarkan bantuan kepada orang lain. Yang pertama ada do you need any help? Ya, ini bisa berarti apakah kamu membutuhkan bantuan? Ya. Untuk yang kedua ada do you need anything else? Ini bisa berarti apakah kamu membutuhkan yang lainnya? Yang ketiga ada can I give you a hand with? Ya, Bisakah saya membantumu dengan seperti itu? Nah, ini titik-titik di sini bisa disesuaikan dengan kondisi tertentu. Terus ada juga yang keempat, can I get you anything? Atau bisa diartikan menjadi apakah aku bisa membawakan kamu sesuatu? Atau bisakah aku membawakanmu sesuatu? Seperti itu. Yang kelima ada may I help you? Atau bisa diartikan menjadi bisakah aku membantumu? Dan yang terakhir biasanya orang-orang memakai what can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Seperti itu. Nah, ini adalah 6 contoh kalimat yang biasanya sering digunakan orang-orang saat mereka menawarkan bantuan. Nah, ini ada juga cara untuk meresponnya atau reply-nya. Biasanya ada 4 contoh kalimat ini yang sering digunakan. Yang pertama ada that will be great, thanks. Atau yang bisa diartikan itu akan menjadi bagus, terima kasih. Yang kedua ada thanks for helping atau thanks for your help. Bisa diartikan menjadi terima kasih atas bantuannya. Yang ketiga ada that's really nice of you, thanks. Ini bisa diartikan menjadi Anda sangat baik, terima kasih. Dan yang terakhir nih, no, I'm fine, but thanks anyway. Nah, biasanya yang terakhir ini kita seolah menolak tawaran bantuan dari orang lain. Bisa diartikan menjadi tidak, saya baik-baik saja, tapi terima kasih ya. Bisa menjadi seperti itu.
Okay, have you guys understand with the material? If you are already understand, let's move to the next material. If no, just previews the videos and also the material, okay? Now let's move to the test. The test for today is just please make a dialogue of asking for or offering help. Tolong untuk membuat suatu dialog dari meminta bantuan atau menawarkan bantuan. Silahkan pilih salah satu, mau meminta bantuan atau menawarkan bantuan. Hanya untuk satu dialog saja, nah dialognya tersendiri itu bisa terdiri dari 4 percakapan. Ya, seperti itu ya. Untuk contohnya sendiri, kalian bisa lihat di video sebelumnya yang sudah saya tampilkan. Oke, apabila sudah mengerti, silahkan dikerjakan tesnya. Apabila belum mengerti, silahkan untuk diulang lagi videonya. Silahkan untuk ditulis semuanya, materi beserta tugasnya, lalu difotokan seperti biasa, dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, saya tunggu ya. Thank you for your attention. And on the next week, we are going to learn a new chapter that is chapter 2 about waterways. So, prepare yourself to learn new material. Ya, jadi minggu depan kita akan belajar chapter baru, yaitu chapter kedua tentang waterways. Jadi silakan persiapkan dirimu untuk mempelajari chapter baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.